Bertemu kembali. Sarawak kini menghadapi krisis kekurangan tenaga kerja yang serius dalam sektor perladangan dengan keperluan dianggarkan mencecah sekurang-kurangnya 800,000 pekerja. 800,000 teman-teman. Komoditi dan Pembangunan Wilayah MFICOT, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Isu ini timbul di tengah-tengah peningkatan permintaan terhadap hasil ladang seperti kelapa sawit yang menjadi salah satu penyumbang utama kepada ekonomi negeri. Wow. Beliau berkata jumlah pekerja sedia ada jauh daripada mencukupi untuk menampung keluasan ladang di Sarawak yang kini meliputi kira-kira 1.62 juta hektar. One worker supposed to be able to produce 1.5 ton. So per day. No point having very good plantation and so on. Jelas Dr. Rundi, langkah proaktif turut diambil untuk menangani isu ini. Antaranya bekerjasama dengan ejen tenaga kerja dari Indonesia yang merupakan pembekal utama pekerja untuk sektor perladangan di Malaysia. Keputusan pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara penerimaan tenaga kerja Indonesia atau TKI dalam beberapa sektor telah membawa dampak signifikan terhadap sektor pertanian dan industri. Langkah ini, yang semula diambil untuk mendorong penggunaan tenaga kerja lokal, kini menuai penyesalan karena menyebabkan kekosongan tenaga kerja di lapangan. Banyak petani dan pelaku usaha kecil hingga besar mulai mengeluhkan menurunnya produktivitas karena minimnya pekerja yang bersedia melakukan pekerjaan berat di ladang dan pabrik. Sektor pertanian menjadi yang paling terdampak. Wow, menurut data dari ya. Persatuan Petani Malaysia, lebih dari 38% tenaga kerja sektor pertanian 38%. berasal dari luar negeri, khususnya Indonesia. Ketika arus masuk TKI dihentikan, ribuan lahan perkebunan kelapa sawit, durian, dan padi mengalami kekurangan tenaga kerja. Bagi mengetahui angka-angka terkini berkaitan dengan situasi semasa buruh dan juga mendapatkan kabar lebih lanjut, Haris Ashraf Hasnan ada angkanya. Haris, bawakan angkanya. Ya, Najib, sudah tentu kalau kita nak meneliti kepada angka-angka, kita nak melihat kepada sektor yang kritikal. Kita nak melihat pertamanya melibatkan pembuatan pertanian dan pembinaan. Ini merupakan sektor industri serta sektor yang terlibat. Kami bawakan angka-angka yang dikongsikan oleh pemain-pemain industri, laporan media dan juga melibatkan diplomat ataupun mahupun kedutaan sendiri yang mengemas kini memaklumkan berkenaan dengan dari segi betapa kritikalnya jumlah pekerja yang perlu ada di dalam negara, yang perlu dibawa masuk. Baik, kita lihat kepada pembuatan, sekitar kekurangan pekerja sekitar 600,000 orang untuk sektor pembuatan. Kemudian pembinaan sekitar 550,000 sawit. Kita tahu sehari boleh kekurangan lebih 1 bilion ringgit kerugian yang bakal dialami oleh komoditi sawit. Industri ini kekurangan 120,000 pekerja. Laporan dari daerah-daerah seperti Pahang dan Johor menunjukkan bahwa ratusan hektar lahan tidak terurus karena tidak ada pekerja yang bersedia melakukan pekerjaan memetik buah, membersihkan ladang, atau memelihara tanaman. Sawit mengalami kerugian hasil 20 bilion ringgit akibat dasar yang mengekang pengambilan pekerja, terutama pekerja asing. Dengan dasar pemutihan yang baru, masalah ini hampir selesai tanpa melibatkan ejen pekerja asing yang mengambil laba yang tinggi. Ini satu usaha yang dibanggakan, terutama Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri terpaksa bertempur dengan satu sistem yang rosak. Pemimpin-pemimpin yang memberi bantuan, galakkan kepada ejen-ejen yang kaya raya dan menekan pekerja asing, menganggap mereka sebagai separuh hamba. Wow. Kondisi serupa juga terjadi di sektor konstruksi dan manufaktur. Berdasarkan data dari Federasi Pengusaha Malaysia, ada penurunan produktivitas sebesar 25% dalam beberapa pabrik kecil karena minimnya pekerja kasar. Pekerja lokal cenderung memilih pekerjaan di sektor jasa atau pemerintahan yang dianggap lebih nyaman dan bergengsi. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara kebutuhan industri dan realitas ketersediaan tenaga kerja lokal.
Kementerian Sumber Manusia Malaysia sebelumnya mengklaim bahwa kebijakan pembatasan TKI dilakukan demi membuka peluang bagi rakyat tempatan. Namun kenyataannya, survei dari Universiti Kebangsaan Malaysia menunjukkan bahwa 71% warga lokal menolak pekerjaan di sektor 3D, dirty, dangerous, difficult, yakni pekerjaan yang kotor, berbahaya, dan berat. Banyak yang lebih memilih menganggur daripada mengambil pekerjaan yang mereka anggap rendah. Teman-teman semua, kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu Malaysia secara resmi datang ke Indonesia untuk meminta bantuan atas krisis yang melanda Malaysia. Malaysia kekurangan beras. Dan itu menyebabkan mereka datang secara langsung untuk meminta bantuan apakah Indonesia bisa mengekspor beras ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena mengingat hasil produksi yang didapatkan oleh Malaysia hanya mencapai 40-50% saja. Target nasionalnya sekitar negara bisa memproduksi 4 juta ton untuk kebutuhan domestik, tapi ternyata negara hanya bisa memproduksi 2 juta ton saja, masih kekurangan 2 juta ton. Nah, permintaan itu langsung ditolak oleh Indonesia karena mengingat kebutuhan yang sangat mendesak atau lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri daripada mengekspor untuk menutupi kebutuhan negara lain, contohnya Malaysia. Dan itu tentu saja ada penyebabnya. Kenapa Malaysia kok tiba-tiba mengalami krisis pangan? Ya karena kekurangan tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja. Dan Indonesia ini kan menjadi salah satu negara yang menyuplai tenaga kerja paling banyak ke Malaysia. Tapi karena ada ulah yang dilakukan, mungkin regulasi pemerintah yang di sana yang berubah sehingga membuat banyak tenaga kerja Indonesia itu memilih untuk cabut dari Malaysia dan menyebabkan ternyata banyak kelapa sawit, kebun atau ladang kelapa sawit itu kekurangan tenaga kerja, sawah dan lain sebagainya itu kekurangan tenaga kerja, bahkan asisten rumah tangga juga kekurangan tenaga kerja dan pembangunan konstruksi pun kekurangan tenaga kerja. Itu yang menyebabkan mungkin saja regulasi yang ditetapkan atau aturan baru yang dibuat oleh pemerintah Malaysia itu membuat para tenaga kerja ini merasa, wah ini sudah tidak bisa lagi. Sehingga para tenaga kerja asal Indonesia ini memilih untuk bekerja di negara lain yang lebih gampang secara regulasi dan secara gaji pun mereka lebih layak mendapatkannya, teman-teman semua. Bahkan di video-video yang saya buat itu saya membaca bahwa ternyata banyak sekali tenaga kerja asal Indonesia ini yang diperlakukan tidak adil. Seperti gaji mereka tidak terima dan perlakuan kasar lainnya. Nah, saya tidak tahu apakah para tenaga kerja asal Indonesia yang tidak mendapatkan gaji ini, mereka berangkat ke Malaysia untuk bekerja melalui jalur legal atau ilegal ini. Ini harus di-clearkan teman-teman semua. Kalau jalur ilegal sudah otomatis itu akan sulit mendapatkan perlakuan yang baik. Tapi ada banyak juga warga negara Indonesia yang memberikan testimoni bahwa bekerja di Malaysia itu memberikan dampak yang positif untuk keluarganya. Mereka bisa membangun rumah, keadaan ekonomi mereka lebih layak. Dan ya, saya pikir apa yang dialami oleh Malaysia sekarang ini menjadi salah satu warning buat kita juga. Meskipun kita negara yang secara kawasan itu luas dan jumlah populasinya besar, kita juga harus warning karena kedepannya kita bisa mengalami juga hal yang sama karena kedepannya itu akan terjadi krisis global. Kita juga harus antisipasi dan memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk memastikan pangan kita itu cukup untuk
kebutuhan kita semua, teman-teman semua. I remember asking one smallholder, dia kata kalau bayar 3,000 pun orang tak nak sekarang budak-budak kat kampung tu. Walaupun dia tak ada kerja, still kena ambil pekerja asing. So, dia sanggup untuk tak kerja. Jadi bentuk kerja apa yang dia nak dalam sektor smallholder semua ni kan. So, we have to contend also with that society problem lah kan. Kita as we develop, memang pandangan orang pasal sebab kait buah ni bukan murah lah. I think the cost, I don't know KLK bayar berapa, but I think the total monthly cost untuk seorang pekerja asing kait buah kelapa sawit can easily go to about 5,000 a month. Campur 4,000 yang dibayar kat dia, campur dengan kos yang lain semua, is easily 5,000. It's actually more lucrative than becoming an engineer. Pemerintah Malaysia sebenarnya tidak tinggal diam dan terus berusaha mendorong peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal melalui pelatihan vokasional, insentif pajak, serta program subsidi gaji yang dirancang untuk meningkatkan daya saing pekerja tempatan. Namun sayangnya, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan real di lapangan. Banyak pengusaha merasa bahwa regulasi yang diterapkan terlalu birokratis, kaku dan lambat dalam menyesuaikan diri dengan dinamika industri yang bergerak cepat. Bahkan dalam laporan produktivitas nasional tahun 2024, tercatat bahwa produktivitas tenaga kerja per karyawan hanya meningkat sebesar 0,9% dibanding tahun sebelumnya, dengan capaian sekitar Rp96.000 per karyawan. Angka yang dianggap belum cukup untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor esensial. Krisis ketenaga kerjaan yang dialami oleh pelaku usaha di Malaysia ini juga berdampak pada kebijakan migrasi tenaga kerja yang kian sulit untuk ditegakkan secara konsisten. Ketergantungan pada pekerja asing, terutama dari negara-negara seperti Indonesia, Bangladesh, dan Nepal, terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan ketidakmampuan pasar tenaga kerja lokal memenuhi kebutuhan industri. Meskipun pemerintah Malaysia berupaya membatasi jumlah pekerja asing demi mengurangi ketergantungan, realitanya justru berbanding terbalik. Para pengusaha terpaksa mencari jalur-jalur legal maupun semi-legal untuk tetap memperoleh tenaga kerja luar negeri. Karena jika tidak, operasional bisnis mereka akan lumpuh. Wow. Dalam kondisi seperti ini, suara-suara dari pelaku industri semakin lantang, mendesak pemerintah untuk lebih fleksibel dalam mengatur kebijakan perekrutan tenaga kerja asing, demi menyelamatkan stabilitas ekonomi nasional. Di tengah situasi tersebut, muncul pula perdebatan publik mengenai sistem pendidikan dan pelatihan kerja di Malaysia, yang dinilai belum mampu mencetak lulusan yang siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Banyak kalangan menilai bahwa kurikulum yang terlalu teoritis, ditambah minimnya pendidikan karakter dan disiplin kerja, membuat generasi muda tidak siap terjun ke dunia industri. Lembaga pelatihan vokasional pun dianggap belum optimal dalam menjembatani kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja, sehingga menghasilkan lulusan yang hanya sedikit memenuhi kriteria yang dibutuhkan pengusaha. Akibatnya, kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan real di lapangan semakin melebar, menciptakan frustasi baik di kalangan pelaku industri maupun calon tenaga kerja itu sendiri. Isu ini tidak hanya berdampak pada dunia usaha, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial yang cukup serius. Ini kebenaran. Orang Melayu malas. Orang Melayu, dia kerja 2 bulan, dia hilang. Orang Melayu miskin. Malaysia who have failed. Orang Melayu kurang keupayaan. Orang Melayu ni, dia tak pandai politik. Yang Malaysia ni bodoh. Tak guna bercakap berkenaan dengan ketuhanan Melayu kalau kamu bekerja sebagai kuli orang. Melayu mudah lupa. Kamu ni kalau bila cakap soal Melayu ni malas. Melayu ni tak erti terima kasih, mudah lupa. Semua yang negatif ini. Betul ke budaya Melayu begitu? Saya tahu majlis Profesor Melayu pun ada. Tak betul. Ini ada masalah saya sebut tadi tentang masalah budaya pemikiran
kolonial, captive mind. Ketika pekerja lokal terus-menerus dipersepsikan sebagai tidak disiplin, tidak loyal, dan kurang bertanggung jawab, maka akan muncul stereotip negatif yang dapat menciptakan konflik horizontal dalam masyarakat. Apalagi ketika pekerja asing mulai mendominasi sektor-sektor pekerjaan tertentu, muncul kecemburuan sosial yang kemudian berpotensi menimbulkan gesekan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan terhadap isu ini tidak bisa semata-mata bersifat ekonomis, tetapi harus pula mempertimbangkan aspek sosial, kultural, dan pendidikan secara menyeluruh, agar tercipta iklim kerja yang lebih harmonis dan produktif. Kritik terhadap pekerja lokal juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana dunia usaha memberikan ruang bagi pengembangan kapasitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Tidak sedikit pihak yang berargumen bahwa kondisi kerja yang keras, upah yang minim, serta minimnya perlindungan sosial menjadi faktor utama mengapa banyak orang enggan bertahan di sektor-sektor pekerjaan tertentu. Dalam beberapa kasus, pekerja lokal yang mencoba bertahan pun merasa tidak mendapatkan keadilan dalam hal promosi, pelatihan lanjutan, atau bahkan hak-hak dasar sebagai pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan tidak hanya dibutuhkan dari sisi pekerja, tetapi juga dari sisi pemberi kerja dan regulasi pemerintah untuk menciptakan hubungan industrial yang saling menguntungkan. Jika Malaysia ingin memperkuat struktur ekonominya dengan fondasi tenaga kerja yang kokoh, maka dibutuhkan langkah strategis jangka panjang yang menyentuh akar persoalan. Pendidikan vokasional harus direformasi secara besar-besaran, agar mampu mencetak tenaga kerja yang siap pakai dan relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Selain itu, perusahaan juga harus membangun budaya kerja yang inklusif, menghargai kontribusi setiap individu, dan memberikan jenjang karier yang jelas agar mampu menarik minat generasi muda untuk terlibat. Pemerintah pun perlu membuka ruang dialog yang lebih intensif antara dunia pendidikan, pelaku industri, dan komunitas tenaga kerja, guna menciptakan sistem ketenaga kerjaan yang tangguh dan berdaya saing tinggi di tengah persaingan global yang semakin ketat. Lalu bagaimana solusinya? Waktu kedatangan Malaysia ke Indonesia untuk meminta bantuan apakah bisa membantu ekspor beras ke sana tuh, Indonesia kan tolak. Tapi ada solusi untuk mengatasi, yaitu pertukaran teknologi pertanian. Malaysia meminta untuk bisa tidak sih Indonesia mengajarkan bagaimana ilmu-ilmu, caranya, tukar teknologi. Karena kan Indonesia ini dinilai Malaysia bahwa cukup berhasil atau sangat berhasil di bagian pangan, pertaniannya. Sehingga Malaysia datang untuk meminta apakah Indonesia bersedia untuk mengajarkan cara-caranya atau ilmu-ilmunya untuk para petani atau warga lokal Malaysia agar mereka juga memiliki mental pengetahuan ilmu yang sama, sehingga Malaysia tidak lagi mengalami krisis pangan secara berkelanjutan, teman-teman semua. Dan ya, Indonesia terbuka lebar untuk melakukan pertukaran ilmu semacam itu. Dan saya pikir ini adalah solusi yang sangat bagus sekali untuk jangka panjang. Ya, kebayang nggak teman-teman semua, kalau Indonesia memutuskan untuk sudahlah kita ekspor beras saja, tanpa itu Malaysia mengambil ilmunya dari Indonesia, ya otomatis permasalahan yang diselesaikan itu hanya bersifatnya sementara saja. Tapi kalau Malaysia dan Indonesia kerjasama untuk tukar ilmu tentang pertanian, saya pikir itu solusi yang sangat bagus sekali, yang tampaknya adalah jangka panjang. Nah, di sini letaknya adalah peran dari warga Malaysia untuk mau dan tidak bekerja kasar, bekerja di bawah terik matahari, dan bekerja keras, bekerja kotor. Kalau mereka tidak mau, itu sangat susah sekali. Mau tidak mau harus mendatangkan tenaga kerja asing untuk menolong pertanian
Malaysia, menolong perekonomian Malaysia. Dan itu sangat susah sekali. Maka letak di sini adalah perang antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha itu harus bekerja sama. Kita mengharapkan bahwa negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ini benar-benar bekerja sama untuk menghadapi krisis global ke depannya, agar persediaan pangan di Asia Tenggara ini benar-benar terjaga. Kita tidak pengen negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini, ada salah satu negara yang warganya mengeluh karena kekurangan pangan, karena kekurangan beras, itu kita tidak pengen. Saya pikir negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini benar-benar bekerja keras untuk menolong satu sama lain. Itu solusi yang sangat bagus sekali untuk kedepannya, sehingga tidak terjadi lagi krisis pangan berkelanjutan. Oke, teman-teman semua, peace.